Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti dengan NIM 1908201036 dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi polisi. Sebelum membahas tentang pengertian dari apa itu polisi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu etika. Kode etik berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang berarti present batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Pertama, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa etika sendiri adalah refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Setelah kita membahas tentang pengertian dari etika, kita akan membahas pengertian dari polisi. Apa itu polisi? Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Istilah hukum kepolisian adalah istilah majemuk yang terdiri dari kata hukum dan kepolisian. Pengertian polisi menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi merupakan alat negara sebagai berikut, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sekarang kita akan membahas tentang peranan polisi. Apa sih peranan polisi? Peranan polisi menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perannya yang paling penting adalah sebagai penegak hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek hak asasi manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegak hukumnya menjunjung hak asasi manusia. Setelah kita membahas tentang peranan dari polisi, kita akan membahas tugas dan fungsi kepolisian. Jadi, tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah penegak hukum yang dalam arti sempit hanya berarti polisi, tetapi dapat juga mencakup jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasuki pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah pengacara. Jadi yang kita tahu kan biasanya tugas dan fungsinya polisi itu menjaga lalu lintas, mengatur gitu kan ya. Peranan polisi. Sekarang kita akan membahas peranan polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang persyaratan umum pendaftaran Tentara Polri tahun 2020 dalam Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI. Apa aja sih syaratnya? Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, ada pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Kelima, berusia paling rendah 18 tahun sehat jasmani dan rohani. Kelima, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan, berwibawa, jujur, dan adil. Nah, kalau tadi kita membahas tentang persyaratan umumnya, sekarang kita membahas persyaratan khusus untuk pendaftaran Bintara Polri tahun 2020, yaitu ada pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau bahkan pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Dan juga lulusan SMA minimal nilai rapot itu 60, lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Ketiga, belum pernah hamil ataupun melahirkan, belum memiliki anak biologis dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan. Keempat, ada pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres, Pabandrim, atau Subpanda sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sekarang kita memasuki pembahasan pengangkatan dan pemberhentian Polri. Terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Kepolisian, yaitu Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, usul pengangkatan dan perberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Ketiga, calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karirnya. Keempat, tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 6 diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Kelima, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Kita akan membahas tentang etika kepribadian polisi yang wajib untuk dilakukan sama polisi, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humoris. Dan seorang polisi juga harus menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, menjaga, memelihara kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Serta polisi sendiri harus melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud nyata ibadahnya. Setelah tadi kita membahas tentang etika kepribadian polisi yang wajib dilakukan oleh polisi, sekarang kita akan membahas tentang etika kepribadian polisi yang dilarang dilakukan oleh seorang polisi yang terdapat dalam pasal 16. Seorang polisi dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, dan seorang polisi dilarang mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, dan seorang polisi dilarang menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat tanpa persetujuan dari pihak Kapolrinya sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang etika melakukan tugas jabatan seorang polisi dalam pasal 14. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik
Penyidik, pembantu, dan penyidik dilarang mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan seorang polisi menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan atau negara, Polri, dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka itu dilarang ya, serta merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan, itu dilarang ya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Etika profesi polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai pedoman hidup Polri dan sekarang menjadi kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri diberlakukan bagi pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas fungsi dan wewenang tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas fungsi dan wewenang kepolisian. Kode etik Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan, landasan etik atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Sekian pembahasan dari saya tentang etika kepribadian polisi. Semoga dengan pembahasan yang saya berikan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua untuk kedepannya dan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.